Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang materi IPA SMP kelas 8, yaitu tentang gaya. Untuk mengetahui apa itu gaya dan bagaimana pengaruh gaya terhadap benda, yuk kita belajar bersama. Gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Jadi, di saat benda diberikan sebuah gaya, maka gaya ini akan dapat mengubah bentuk benda, arah, dan kecepatan benda tersebut. Pada gambar bisa dilihat di situ ada gambar orang yang menarik meja dan mendorong meja. Jadi, benda itu diberikan sebuah gaya sehingga dia mengalami perubahan posisi dan benda itu dikatakan bergerak. Satuan gaya dikenal dengan Newton atau biasa disingkat dengan N. Gaya termasuk ke dalam besaran vektor. Kenapa? Karena gaya memiliki nilai dan arah. Di sini bisa kita lihat contohnya, seorang anak mendorong meja dengan gaya 10 Newton ke kanan. Nilai dari gaya tersebut adalah 10 Newton dan arahnya adalah ke kanan. Selanjutnya, gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot dan gaya gesek. Pada gambar dapat dilihat pada gambar A adalah contoh gaya otot, yaitu merupakan koordinasi otot dengan rangka tubuh saat kita menarik panah. Gambar B merupakan contoh gaya gesek, seseorang yang sedang mendorong meja ke arah depan, tetapi gaya gesek ke arah belakang. Jadi kalau dia gaya gesek, selalu berlawanan arah. Yang kedua, ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh tadi di mana kita tidak perlu langsung bersentuhan dengan benda tersebut. Contohnya yaitu di saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan besi. Kemudian yang kedua ada gaya gravitasi orang yang sedang terjun payung. Kemudian kita akan melakukan penggambaran gaya. Jadi gaya ini digambarkan dengan anak panah. Ada yang ke arah kanan dan ada yang ke arah kiri. Jika anak panah ini sama-sama mengarah ke sebelah kanan, maka perhitungan gaya dilakukan dengan penjumlahan. Contoh, 10 Newton ditambah dengan 20 Newton ditambah dengan 50 Newton. Berbeda, jika panahnya itu berbalik arah atau ke arah kiri, maka dilakukan pengurangan. Misalnya, 10 Newton ditambah 20 Newton ditambah 50 Newton dikurang 20 Newton. Karena 20 Newton tersebut berlawanan arah dengan 3 panah yang sebelumnya. Perpaduan gaya tadi disebut juga dengan resultan atau penjumlahan dari gaya tersebut yang biasa disebut dengan sigma F. Jika searah, bisa dilihat pada gambar. Ada dua orang yang sedang mendorong mobil. Yang satu menggunakan gaya 40 Newton dan yang kedua menggunakan gaya 30 Newton. Karena mereka sama-sama mendorong mobil, maka gaya ini dikatakan gaya searah, sehingga perhitungannya sigma F sama dengan F1 ditambah dengan F2. F1 40 Newton ditambah dengan F2 30 Newton menjadi 70 Newton. Jadi gaya yang diberikan dua orang tersebut pada mobil sebanyak 70 Newton. Ini juga sama dengan gambar yang satunya lagi, di mana satu orang menarik kotak dan yang satunya lagi mendorong kotak tersebut ke arah orang yang menariknya. Maka di sini dikatakan gaya ini juga searah. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan jika gayanya berlawanan arah. Di sini pada gambar dapat dilihat ada Ali dan Bagus yang sedang melakukan tarik tambang. Bagus menarik tali ke arah kanan sebesar 40 Newton, sedangkan Ali menarik tali ke arah kiri sebesar 30 Newton.
Mereka berarti menarik tali ke arah yang berlawanan, sehingga di perhitungannya sigma F sama dengan F2 ditambah minus F1. Kenapa minus F1? Karena Ali menarik tali ke arah kiri. Sehingga sigma F sama dengan F2 dikurang F1. 40 Newton dikurang dengan 30 Newton, sehingga hasilnya 10 Newton ke arah kanan atau ke arah Bagus, karena Bagus mengeluarkan gaya yang lebih besar dibanding Ali. Kemudian untuk contoh berikutnya, jika Umar menarik dengan gaya 50 Newton dan Amir 35 Newton, berapakah resultan gaya mereka dan kemana arahnya? Jika gambarnya seperti ini, berarti Umar dan Amir menarik ke arah yang berlawanan. Jika menarik ke arah yang berlawanan, maka akan dilakukan pengurangan gaya. Sehingga sigma F sama dengan gaya yang dikeluarkan Amir dikurang gaya yang dikeluarkan Umar, atau F2 dikurang F1. 35 Newton dikurang 50 Newton, maka dihasilkan negatif 15 Newton. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya tersebut adalah ke arah kiri. Selanjutnya ada penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya ini bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Yang menguntungkannya yang pertama itu gesekan rem mobil atau sepeda. Jadi di saat kita menghentikan rem mobil atau sepeda tersebut itu menerapkan gaya gesek. Yang kedua, gesekan alas kaki atau sepatu kita dengan permukaan lantai, sehingga di saat kita berjalan itu tidak terasa licin. Yang ketiga, ada gesekan udara di saat kita mengembangkan parasut. Sedangkan yang merugikannya, yang pertama itu gesekan pada komponen mesin di saat diberi oli. Yang kedua, gesekan antara permukaan ban dengan jalan raya. Jadi jalan raya yang semakin kasar atau yang diberi aspal tersebut itu akan membuat ban mobil atau motor kita semakin cepat rusak atau tipis. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang gaya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Newton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.